Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sintania Aulia dengan NIM FA 118054. Di sini saya akan melaksanakan tugas mereview jurnal. Jurnal kali ini berjudul Identifikasi Kepadatan Larva Nyamuk Aedes aegypti sebagai vektor penyakit demam berdarah dengue di Kelurahan Magolaing, Kota Mobagu. Nah, ini ditulis oleh Anissa Aulia Cahyani Hula dan kawan-kawan. Baik, kita mulai ya dari pendahuluannya. Jadi apa sih, kenapa kita harus membahas tentang nyamuk Aedes aegypti ini? Itu karena Indonesia itu merupakan negara tropik yang secara umum mempunyai resiko terjangkit penyakit DBD. Karena vektornya adalah nyamuk Aedes aegypti yang tersebar luas di Indonesia. Nah, manusia itu tertular penyakit DBD ini dikarenakan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini merupakan mempunyai ciri-ciri berbadan dasar berwarna hitam dengan bintik-bintik putih. Lalu biasanya ukurannya juga lebih kecil daripada nyamuk-nyamuk dewasa lainnya. Terus kenapa sih nyamuk ini jadi banyak banyak ada di Indonesia dan kejadian DBD itu juga tinggi di Indonesia. Itu faktornya karena keberadaan jentik-jentik Aedes aegypti itu dipengaruhi oleh host itu sendiri, yaitu manusia. Nah, metode penelitian pada kali ini tuh bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif itu fungsinya untuk mendeskripsikan kepadatan populasi nyamuk dengan menghitung parameter entomologi, di antaranya ada container index atau disingkat CI, house index atau disingkat HI, BTW index atau disingkat BI, dan density figure atau disingkat DF sebagai vektor penyebab demam berdarah dengue atau disingkat DBD. Nah, lokasi pada penelitian kali ini itu di Kelurahan Magolaing, Kota Mobagu, dan waktu penelitiannya pada Oktober 2020. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh rumah penduduk di sekitar kasus DBD di Kelurahan Magolaing. Sampel penelitian diambil secara kuota sampling, yaitu sebanyak 62 rumah yang telah ditentukan di sekitar rumah kasus DBD dalam radius 500 meter. Data dikumpulkan menggunakan lembar observasi, kemudian dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel dan narasi. Pada hasil penelitian kali ini, nah ini tabel hasilnya. Jadi pada tabel ini kelihatan bahwa menunjukkan jenis kontainer yang paling banyak diperiksa adalah pot bunga. Jadi situ pot bunga diperiksa sebanyak 121. Artinya banyak pot bunga yang terdapat genangan air. Nah, dengan jumlah positif larva nyamuk Aedes aegypti-nya sebanyak 23. Sedangkan jenis kontainer yang paling sedikit diperiksa adalah ban bekas sebanyak 26, dengan jumlah positif larva nyamuk Aedes sebanyak 3. Juga ada jenis kontainer yang paling sedikit terdapat positif bintik nyamuk. Selanjutnya, pada tabel berikutnya itu menunjukkan bahwa diperoleh 115 rumah yang diperiksa. Jadi dari 115 rumah yang diperiksa, ada 41 rumah yang positif jentik dengan nilai indeks house sebesar 35,65%. Kemudian dari 516 kontainer yang diperiksa terdapat 61 kontainer yang positif jentik Aedes aegypti dengan kontainer indeks sebesar 11,82% dan BRETAO indeks sebesar 53,04%. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kontainer apa yang paling banyak terdapat larva dan mengapa. Jadi pada tabel yang tadi kita mengetahui hasil penelitian
Di situ ditunjukkan bahwa jenis kontainer yang paling banyak terdapat positif larva nyamuk Aedes aegypti adalah alas pot bunga, yaitu ada 23 yang positif. Lalu yang paling sedikit adalah jenis kontainer tempayan dengan jumlah positif larva sebanyak 1. Bisa dilihat mungkin dari tabel yang tadi, mungkin bisa diulang. Itu yang positif adalah, yang paling banyak positif larva dengue adalah larva Aedes aegypti adalah alas pot bunga sebanyak 23. Lalu yang paling sedikit adalah tempayan, ada berjumlah 1. Lalu kita kembali lagi ke pembahasan yang tadi. Jadi mengapa banyak alas pot bunga yang paling banyak terdapat Aedes ini? Karena dipengaruhi oleh keberadaan genangan air di atas pot bunga. Jadi kan alas pot bunga itu di bawahnya. Jadi saat orang menyiram bunga, maka airnya akan jatuh di bawah alas pot bunga tersebut. Maka dari itu, dan alas pot buahnya itu nggak dibersihkan lagi airnya, dan airnya tetap tergenang di situ, sehingga itu menjadi tempat yang bagus untuk nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. Lalu pada siang hari adalah waktu yang tepat untuk nyamuk Aedes aegypti aktif dan biasanya akan berkembang biak dan meletakkan telurnya pada genangan air di tempat penampungan hujan. Pembahasan selanjutnya pada tabel 2. Pada tabel 2 terdapat nilai indeks House lebih dari 10%. Bisa kita lihat tadi indeks House-nya sebesar 35,65%. Ini sangat tinggi, sedangkan WHO sendiri menetapkan bahwa indeks House itu tidak boleh lebih dari 10%. Jadi apa yang terjadi jika nilai indeks House lebih dari 10%? Maka hal ini menunjukkan bahwa rumah tersebut atau rumah yang positif larva Aedes tersebut beresiko terjadinya penyakit yang ditransmisikan oleh nyamuk Aedes aegypti itu jadi beresiko, ya sangat beresiko. Lalu House Index itu juga menggambarkan luasnya penyebaran nyamuk di suatu wilayah. Jarak antara rumah mempengaruhi penyebaran nyamuk dari satu rumah ke rumah lain. Semakin dekat jarak suatu rumah, maka semakin mudah nyamuk menyebar. Karena nyamuk Aedes aegypti dapat terbang 40-50 meter. Selanjutnya, angka H itu juga akan menggambarkan luasnya penyebaran nyamuk di suatu daerah. Kalau pada penelitian ini, indikator H ini menunjukkan 35,65%, di mana itu artinya Kelurahan Mogolaing Kota Mubagu ini termasuk risiko penularan sedang terhadap penyebaran penyakit DBD. Nah, kalau dari saya sendiri, mengenai penelitian ini tuh ada beberapa hal yang mempengaruhi kepadatan jentik nyamuk Aedes aegypti. Antara lain keberadaan kontainer yang menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti di lingkungan dalam rumah atau di luar rumah, serta perilaku masyarakat membersihkan tempat penampungan air lebih dari 1 minggu sekali. Jadi jarang dibersihkan. Lalu pengendalian vektor dapat dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain pembersihan sarang nyamuk dengan cara mengurangi tempat perindukan, lalu melakukan kegiatan 3M, dan mengurus tempat penampungan air secara teratur seminggu sekali, menutup tempat penampungan air, dan menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat menampung air, contohnya seperti ban bekas itu dan kaleng-kaleng bekas. Lalu pemberian larvisida juga bisa menurunkan angka ini. Lalu juga bisa melakukan fogging dengan malation di daerah wabah atau endemik, dan pendidikan kesehatan masyarakat agar memelihara lingkungan. Kegiatan yang berfokus untuk menurunkan populasi larva dengan kerja antara sektor dan masyarakat dianggap penting dalam usaha pengendalian faktor DBD agar membawa hasil yang maksimal. Lalu kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan
Hasil House Index menunjukkan angka 35,65% dengan density figure adalah 5 yang menunjukkan kepadatan populasi larva di Kelurahan Mogolaing, Kota Mobagu, masuk ke dalam kategori sedang. Derajat penularan penyakit DBD yang dibawa oleh vektor nyamuk Aedes aegypti adalah sedang, sehingga perlu menjadi perhatian dan diwaspadai akan potensi kasus DBD menjadi tinggi. Sekian review jurnal dari saya. Salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.